Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita sudah mempelajari jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga sudah mempelajari mengidentifikasi jenis usaha perseorangan dan juga kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis usaha kelompok. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Oke, sekarang kita lihat kegiatan ekonomi itu secara umum terbagi menjadi 3, yaitu ada produksi, kemudian ada distribusi, dan selanjutnya ada konsumsi. Oke, produksi merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Sementara distribusi merupakan kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa kepada konsumen. Sementara konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi bisa berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ingat ya, masing-masing produksi itu apa, distribusi itu apa, dan konsumsi itu apa. Oke, sekarang kita mau bedakan apa sih produksi dengan produsen, bedanya, distribusi dengan distributor, ataupun konsumsi dan konsumen. Karena sebagian orang masih belum bisa membedakannya. Sekarang kita lihat produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan kegiatannya. Sementara produsen, distributor, dan konsumen merupakan orang yang melakukan kegiatannya. Jadi, produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi, sementara distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi. Sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi jelas ya perbedaannya, Ibu harap kalian bisa membedakannya. Oke, setelah kita tahu apa itu kegiatan-kegiatan ekonomi, kita akan masuk ke dalam pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kita akan lihat dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, yang perlu kita ingat juga bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi diadakan itu untuk menyejahterakan masyarakat. Oke, jadi kita mau lihat pengaruh kegiatan ekonomi tersebut. Yang pertama, produksi. Nah, kegiatan produksi ini membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, oleh karena itu, melalui kegiatan produksi ini, maka akan tersedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Pembukaan lapangan pekerjaan tentunya dapat mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar. Jika jumlah pengangguran di lingkungan sekitar berkurang, tentunya itu akan memengaruhi tingkat kesejahteraan dari masyarakat di lingkungan tersebut. Apalagi kalau kalian bisa bayangkan jika tingkat produksinya ini dalam skala yang besar, berarti banyak juga kan masyarakat yang dilibatkan sehingga jumlah pengangguran pasti akan menurun. Jadi, produksi ini atau kegiatan produksi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita akan lihat dari kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi kepada konsumen di seluruh wilayah. Dengan meratanya hasil produksi, maka kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, di sini kalian perlu ingat bahwa distribusi itu terletak di tengah-tengah antara produksi dengan konsumsi ya. Jadi, tugasnya distributor ini dia menyalurkan atau mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen. Nah, karena tugasnya yaitu menyalurkan, jadi kalian bisa bayangkan kalau konsumen tidak mendapatkan hasil produksi, maka kebutuhannya tidak akan terpenuhi dan kesejahteraannya pun tidak tercapai. Makanya distribusi ini
sangat berperan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari kegiatan konsumsi. Nah, masyarakat memerlukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu sudah pasti ya. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah memperoleh kesejahteraan. Oke, kita akan lihat contohnya. Yang pertama di situ ada gambar petani. Nah, kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi. Mengapa sih kegiatan ini disebut sebagai kegiatan produksi? Karena petani bertugas memproduksi beras. Jadi dari padi yang ditanam dan dipanen oleh petani, nantinya akan diperoleh beras. Beras inilah yang nanti akan didistribusikan. Nah, oleh karena itu kegiatan sesuai gambar ini disebut sebagai kegiatan produksi. Kemudian padi-padi yang sudah dipanen tadi dipisahkan dari kulit-kulitnya dan ampas-ampasnya, dan kemudian dikemas ke dalam karung-karung. Beras yang sudah di dalam karung ini kemudian akan distribusikan ke wilayah-wilayah tertentu atau kepada penjual-penjual beras. Oleh sebab itu, kegiatan pada gambar ini kita sebut sebagai kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya beras yang sudah didistribusikan akan dijual oleh penjual beras kepada konsumen-konsumen. Konsumennya siapa? Konsumennya ya kita-kita ini yang membeli beras tersebut. Kemudian akan diolah oleh ibu kita atau mama kita menjadi nasi. Nah, kita akan mengonsumsi nasi ini sebagai makanan kita. Oleh sebab itu, pada gambar ini disebut sebagai kegiatan konsumsi. Cukup jelas ya perbedaan dan contoh-contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita akan melihat manfaat dari kegiatan ekonomi. Oke, kita akan kembali melihat ketiga gambar tadi, ada produksi, kemudian ada distribusi, dan juga ada kegiatan konsumsi. Kita akan melihat apa sih sebenarnya manfaat dari ketiga kegiatan ini. Yang pertama yaitu kita melihat dari kegiatan produksi. Di sini petani menanam dan juga memanen padi. Tujuannya yaitu untuk menyediakan beras bagi konsumen. Nah, kemudian kegiatan distribusi ini bertujuan atau bermanfaat untuk menyalurkan beras-beras tadi ke wilayah-wilayah tertentu. Nah, setelah disalurkan, kemudian akan diterima oleh konsumen. Selanjutnya, kegiatan konsumsi apa sih manfaatnya? Kegiatan konsumsi tentunya bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalian bisa bayangkan, jika kalian tidak makan atau tidak mengonsumsi makanan, tentu kalian akan merasa kelaparan. Nah, jadi konsumsi sendiri bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, itu tadi dari 3 gambar. Kemudian kita akan lihat contoh yang lainnya. Kalau kalian lihat pada gambar, ada banyak sekali tumpukan kayu. Nah, kayu-kayu ini biasa disediakan oleh penyedia kayu. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk menyiapkan atau menyediakan bahan dasar pembuatan perabotan rumah. Kayu-kayu tersebut kemudian akan diolah oleh perajin kayu. Nah, perajin kayu akan mengolah kayu tersebut menjadi kursi, menjadi lemari, ataupun menjadi meja. Hasil olahan dari perajin kayu ini kemudian akan dijual oleh penjual mebel. Manfaat dari kegiatan ini yaitu kita dapat menggunakan dan menikmati perabotan atau peralatan tersebut, seperti kita dapat menggunakan kursi, meja, ataupun lemari. Oke, jadi
Keberadaan setiap kegiatan ekonomi tersebut akan saling mendukung kebutuhan satu sama lain, sehingga tentunya menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu saling bergantung dan saling menguntungkan satu sama lain. Baiklah, sekian materi hari ini. Ibu harap semua materi tadi dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya.